Memastikan efisiensi terukur. Mohon perhatian. Kita mafhum bahwa saat ini ruang fiskal negara tengah menghadapi ujian berat. Gejolak geopolitik dan geoekonomi dunia yang tak menentu telah memberikan dentuman sekaligus tekanan luar biasa terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Tekanan itu terutama terkait dengan beban kompensasi dan subsidi energi akibat harga minyak dunia yang terkerek tinggi sebagai dampak perang di kawasan Timur Tengah. Dalam konteks itulah, kebijakan pemerintah memberlakukan sistem bekerja dari rumah (work from home, WFH) secara nasional 1 hari dalam sepekan mulai 1 April 2026 ini patut kita lihat sebagai sebuah ikhtiar merespons krisis. Pemerintah mengalkulasi langkah ini berpotensi menghemat APBN hingga 6,2 triliun rupiah yang utamanya dikontribusikan dari penurunan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Namun seperti lazimnya, setiap kebijakan publik yang berdampak pada hajat hidup dan ritme kerja nasional, kebijakan kali ini juga memantik dua kutub pandangan. Di satu sisi, kita mendengar dukungan dari para pakar yang menilai langkah ini sebagai strategi moderat yang cermat. Kebijakan WFH 1 hari sepekan ialah bentuk dari sebuah manajemen permintaan, demand management. Di tengah ketidakpastian harga minyak mentah dunia, menaikkan konsumsi energi jauh lebih aman secara ekonomi maupun politik ketimbang harus menaikkan harga BBM yang berisiko memicu efek domino berupa inflasi yang meroket dan gejolak sosial. Data historis menunjukkan sektor transportasi menyedot sekitar 46% dari total konsumsi energi final di 5 kota besar di tanah air. Maka, andai kata 20% sampai 30% pekerja melakukan WFH, secara matematis akan terjadi penurunan mobilitas yang signifikan. Ditambah lagi, ada potensi pemangkasan beban puncak listrik perkantoran dan gedung pemerintahan di kota-kota utama hingga 15% sampai 20%. Angkanya bisa lebih besar apabila kalangan swasta juga mengikuti imbauan untuk memberlakukan pola kerja dari rumah secara parsial tersebut. Dari kacamata ini, WFH adalah instrumen konservasi energi sektoral yang menjanjikan. Namun di sisi yang lain, kita juga tidak boleh menutup telinga terhadap peringatan dari para ekonom. Ini terutama terkait dengan klaim penghematan 6,2 triliun rupiah yang sejatinya belum menjadi angka pasti di atas kertas, melainkan sangat bergantung pada asumsi kepatuhan di lapangan. Alih-alih berhemat, sangat mungkin dengan kebijakan WFH yang terjadi hanyalah pemindahan beban energi. Konsumsi energi tidak menguap, melainkan sekadar berpindah dari sektor transportasi dan perkantoran ke sektor rumah tangga. Pun, jika tidak dimitigasi dengan baik, pembatasan mobilitas melalui WFH justru berisiko kontraproduktif karena menahan aktivitas ekonomi saat momentum pertumbuhan sedang rapuh. Kalau itu yang terjadi, kita patut khawatir tujuan efisiensi fiskal itu hanya akan berujung ilusi. Padahal yang kita butuhkan ialah kebijakan yang berdampak dan terukur. Satu hal yang juga harus menjadi catatan krusial ialah penyakit kronis birokrasi kita, yaitu minim evaluasi. Kalau belajar dari pengalaman sebelumnya, seperti penerapan work from anywhere (WFA) saat libur lebaran lalu, seperti berlalu tanpa indikator keberhasilan dan evaluasi yang jelas. Tanpa transparansi dan akuntabilitas evaluasi, kebijakan semacam ini memang berisiko menjadi macan kertas. Niat pemerintah menggenjot penghematan APBN untuk melindungi perekonomian nasional di tengah badai krisis global ialah langkah yang wajib didukung. Namun, niat baik itu mutlak harus dieksekusi secara terukur. Tidak boleh serampangan, apalagi sekadar coba-coba. Pemerintah harus membuktikan bahwa WFH tidak menurunkan produktivitas layanan publik dan kinerja sektor real. Penghematan 6,2 triliun rupiah itu juga harus bisa dibuktikan secara konkret dan auditable, bukan sekadar hitungan di atas kertas.
Efisiensi APBN adalah keniscayaan, tetapi menjaga denyut nadi perekonomian rakyat tetap berdetak kencang adalah prioritas yang tak boleh dikorbankan.